Menurut beta pelayanan itu apa ya? Kalau secara pribadi, pribadi gue melihat pelayanan mahasiswa itu sebagai sesuatu yang kayak harusnya menjadi beban ketong bersama gitu. Tuhan tuh selalu kasih banyak pertolongan, selalu banyak hal yang dia kasih, berkat tuh selalu banyak. Bahkan gue hidup sampai sekarang saya akan berkat. Jadi beban ketong orang Kristen, beban ketong sebagai murid Kristen, beban ketong bersama sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, orang-orang yang sudah dibebaskan, orang-orang yang sudah ditebus gitu untuk ketong sama-sama melayani. jadi memberi untuk Tuhan karena Tuhan selalu banyak beri untuk kita. Oke, kalau dia punya titik awal, Titik awal beta bergabung di PMK tuh, kemudian dibentuk tuh, beta ikut PMK 2022. Awal masuk itu angkatan COVID, jadi itu sekitaran 2022 kayaknya kalau saya salah. Jadi yang pertama itu beta masuk PMK tahun 2021. Itu beju ikut PMK hanya untuk mengisi beta kekosongan waktu karena beta sampai kuliah, pulang sudah ada aktivitas lain. Akhirnya beta masuk dalam kelompok tunggu bersama. Setelah itu beta bergabung dengan badan pengurus selama 2 tahun. Tetapi masa periode 1 tahun pertama itu sejujurnya beta sendiri mengalami pergumulan yang sangat berat karena dari diri sendiri beta awal pelayanan itu sudah sungguh-sungguh. Beta hanya sekedar ikut-ikut teman karena beta motivasi itu karena beta pengen tambah relasi dengan teman-teman. awalnya gue kira ini sebuah kebetulan gitu, gue bisa join di sini, gue bisa melayani di sini, gue bisa ada bersama teman-teman, gue rekan-rekan pelayanan yang lain. Gue pikirnya itu sebuah kebetulan gitu. Artinya beta motivasi untuk ikut PMK salah. Tetapi lambat laun beta belajar banyak hal di KTB dan beta mempelajari firman Tuhan dan juga firman Tuhan itu betul-betul membuka beta punya wawasan dan juga beta punya pemikiran bahwasanya ketong itu sebagai murid Yesus harus betul-betul melayani dengan sungguh-sungguh dan bagaimana ketong menikmati Tuhan dalam ketong punya hidup. Tuhan kasih terlalu banyak untuk beta dan nanti bisa kasih untuk tenaga dan waktu. Jadi ini melayani beta 2 tahun periode di PMK. Tapi setelah dipikir-pikir kembali, dia menyadari bahwa ternyata tidak ada yang kebetulan. Semuanya telah dirancangkan, semuanya telah direncanakan seturut dengan apa yang Tuhan mau gitu. Dan Tapi seiring berjalannya waktu, beta belajar banyak hal, beta dikuatkan oleh apa yang beta dapatkan di PMK, lewat firman Tuhan, lewat tadi kakak TPPM, teman-teman di PMK dan semua. Nah, dari awalnya beta motivasi yang salah, akhirnya beta belajar untuk memperbaiki itu semua. Beta punya manajemen waktu yang salah, beta punya integritas, beta punya komitmen melayani yang salah. Akhirnya beta bisa memperbaiki itu semua karena beta melayani untuk Tuhan dan itu semua untuk beta mau sharing di teman-teman semua juga begitu. Nah, terakhir teman-teman, beta mau kasih tahu di teman-teman semua bahwa Tuhan yang panggil ketong, Tuhan yang utus ketong, Tuhan sudah akan pernah mau tinggal ketong dan sendiri. Kalau ketong kasih ketemu hati, pasti tenaga, daya, doa semua Tuhan ketong kasih. Jadi intinya kasih ketemu hati. Jadi bisa buat beta bertahan selama 2 tahun. Kenapa mau melayani itu ya kan ada hati gitu. Jadi itu mungkin tempat walaupun banyak tantangan ya teman-teman untuk kemungkinan atau badan pengurus kan otomatis banyak orang, banyak kepala. Jadi dengan banyak dia punya perspektif masing-masing itu beda-beda. Jadi kemana ketong menilai satu hal itu beda-beda gitu. Jadi tapi intinya tuh tenang hati. Jadi kalau misalnya ketong kasih ke pelatih dengan motivasi yang benar, ketong datang melayani, otomatis ya pasti ketong bakal main sampai akhir gitu. Jadi pesan untuk teman-teman, untuk badan pengurus yang sekarang ingat untuk kasih hati. Kalau teman-teman kasih teman-teman hati, pasti dana, daya, doa, mau waktu, prioritas tuh bakal teman-teman kasih. Itu sah. ya sampai sejauh ini gue merasakan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan buat dalam gue hidup gitu. Bagaimana proses awal ketika gue melayani dengan dinamika yang ada, gue melayani dengan masalah-masalah yang ada di dalam bepung diri sendiri. Salah satu contohnya mungkin dalam hal pengelolaan emosi yang sangat-sangat susah gitu. Cuman pada saat beta tergabung dalam pelayanan,
melayani bersama dengan rekan-rekan yang lain. Beta diproses dengan luar biasa oleh Tuhan. Beta merasakan pertumbuhan yang luar biasa dengan firman-Nya, dengan ada KTB, ada PB, pokoknya banyak hal luar biasa yang beta alami selama beta melayani. Dan dirasa itu momen yang sudah akan beta sesali, itu momen yang sudah akan beta tolak kalau misalnya diminta lagi. Dan itu momen yang beta mau beta saudara-saudara, beta mau beta teman-teman yang lain rasakan juga. Dari ketemu punya kekurangan, Tuhan ingin ketemu merasakan kehadiran Tuhan di tengah ketemu kekurangan itu. Jadi Tuhan ingin ketemu dalam kelompok itu, dalam badan pengurus itu betul-betul merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah ketemu punya ketidakkompakan itu, sehingga ketika ketemu sudah berserah diri dan juga ketemu betul-betul menaruh ketemu punya harapan sama Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan memberikan ketemu suatu pencerahan dan juga jalan keluar dari situ. Nah, jadi beta berharap teman-teman dalam masa kepengurusan ini betul-betul tetap memiliki komitmen yang tinggi. Bagaimana cara merangkul kita punya sesama badan pengurus, menurut kita punya badan pengurus dengan baik kalau misalnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk kita saling sharing dan saling doa BP setiap minggu ataupun setiap bulan. Tuhan sudah panggil ketong, Tuhan sudah utus ketong, Tuhan sudah akan pernah untuk tinggal ketong, jangan sendiri mengerjakan pelayanan. Mungkin dari beta itu saja, tetap semangat untuk teman-teman semua. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Bye-bye.